Kalau ada hari ini saya mualaf, saya pakai kopiah dulu. Sabar. Mualafku, langsung ku mualaf nih. Iya. Kalau ada, brother, ya, ada kata Hawa sebagai bukti Allah lah yang menciptakan Hawa. Hari ini saya mualaf. Serius, udah pakai kopiah aku. Sok. Udah dua ini yang kau tantang RK. Iya, aku tantang. Ya. Aku berani tantang karena aku udah belajar, teman. Silakan. Tadi kau bilang Jibril, ayatnya mana? Kudus. Nah, tentang Jibril. Ya, silakan, silakan. Baru ini kau minta ayatnya Hawa di Quran. Silakan. Iya kan? Enggak. Jadi kan yang tadi saya bilang sampai dengan besok saya kasih datanya. Kau berani mau jadi mualaf? Saya mualaf kalau ada nama Hawa dalam Al-Quran. Betul. Betul. Oke, berarti itu PR udah dua ya? Ya. Ketiga, pertanyaan saya kepada kamu. Betulkah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Betul. Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran bahwa bumi itu bulat. Sebagai bukti kemahakuasaan Allah, bumi bulat atau datar? Kau menurutmu gimana? Lah kita, menurut ajaran Kristen, ya, bumi itu bulat dan menurut ilmu pengetahuan bumi itu bulat juga. Ya. Juga itu juga. Oh, jadi menurut kamu bumi itu bulat atau datar? Tunggu. Yang silakan. Itu Allah. Jangan kau lebih besarkan menurut ajaranmu. Kau pernah sekolah atau tidak, saya tanya? Pernah sekolah atau tidak? Pernah. Oke. Di SD dulu kau pernah belajar sains atau tidak, IPA? Pernah. Nah, ketika kau belajar sains, yang kau dengar bumi itu bulat atau datar? Itu kan yang diajarkan lo, RK. Menurutnya kamu, bumi itu bulat atau datar? Itu Allah, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu bahwa bumi ini bulat. Dikasihnya kau akal, teman. Dikasihnya kau akal. Ya. Iya. Akal kau dipakai. Iya. Bukti bahwa bumi itu bulat adalah bumi itu berotasi pada porosnya sehingga terjadinya pergantian siang dan malam. Bukti bahwa bumi itu bulat. Iya. Kalau kau nggak percaya teori itu, kalau kau nggak percaya teori itu, berarti memang kau nggak sekolahnya kamu ini. Kamu sekolahmu apa? Aku SD aku tamat, SMP aku tamat. Paling kurang dengar baik-baik. Paling kurang aku nggak jadi aku bukan tamatan SD lalu aku jadi pendeta. Nggak ada kayak gitu. Aku bukan tamatan SMP atau tiba-tiba jadi ustad. Nggak ada kayak gitu. Sekolahnya kita dulu sampai S1, sekolahnya kita sampai S2. Makanya saya bilang sekolah dulu, jangan kita tamat SMP lalu jadi ustad. Kan enggak. Gini loh, RK. Gimana nya? Silakan. Tunggu. Kau boleh sekolah sampai S1 ke S2 atau gimana yang kau bilang. Saya akui aja lah misalnya saya nggak sekolah. Tapi akal saya lebih jalan. Saya yakini bahwa Allah itu satu, nggak pernah. Oke, sekarang kamu dengar. Oke, saya balikin. Ada dua pernyataan kamu. Ya, sabar. Dari pernyataan kamu ada dua hal. Langsung nanti saya lupa. Ya. Pernyataan pertama kamu yang saya jawab, ya. Ya, percumanya aku sekolah tinggi-tinggi sampai S2, sampai gelar doktor, sampai gelar profesor. Hasil-hasilnya aku bilang bumi itu datar. Jadi percumanya aku sekolah tinggi-tinggi sampai profesor, alhasil aku bilang bumi itu datar. Percumanya itu. Kemudian, sabar dulu, sabar. Poin kedua. Ya. Poin kedua adalah kita berbicara tentang apa, brother? Ya, berbicara tentang yang kau bilang Trinitas. Ya. Saya bilang, ya pemahaman atau pandangan sudut pandang ya Trinitas dalam iman kamu itu sudut pandang yang dituduhkan kepada salah target. Ya. Sekarang kenapa saya bilang salah target? Maksudnya gini. Kau tunjukkan di dalam kitab kamu,
ya, ada tertulis kata Kristen. Kalau ada saya mualaf lagi, PR keempat. Ya nggak ada. Kalau ada kata Kristen, ya, di dalam kitab kamu, saya mualaf, ya, berarti pandangan gini. Iman kamu atau kitab kamu memberikan sudut pandang kepada kaum Nasoro tentang Trinitas. Nah, memang kaum Nasoro itu sesat, ya. Tetapi kalau iman kamu atau kitab kamu memberikan sudut pandang tentang Kristen dalam kitab kamu, ya mungkin saya bisa mengkaji lebih dalam. Tunjukkan kata Kristen di dalam kitab kamu. Kalau ada saya mualaf. Silakan. Ya nggak ada. Ya Nggak adanya, berarti tuduhan kalian kepada Nasoro, bukan kepada Kristen. Iya. Tunggu. Kristen kan nggak kami akui. Sekarang di dalam kitab kamu Nasoro atau Kristen? Kristen nggak kami akui loh. Yang kutanya, di dalam kitab kamu itu tulis Nasoro atau Kristen? Nggak tahu lahir kan jawab. Ya nggak tahunya kamu, peningnya kamu juga. Karena memang dalam kitab kamu nggak pernah tertulis kata Kristen. Jadi tuduhan kalian itu kepada Nasoro, bukan kepada Kristen. Lain-lain aja pertanyaannya. Ya memang hanya kayak gitu. Yang ditanya lain, jawabnya lain. Lah, makanya aku bilang pertama, sepintar-pintarnya kamu, setinggi-tingginya kamu sekolah sampai profesor, terakhir kau bilang bumi datar. Ya nggak ada gunanya, teman. Kedua. Ketika kau berbicara tentang ini ya, berbicara tentang Trinitas, tuduhan Trinitas dan pandangan Trinitas kalian itu kepada kaum Nasoro, bukan kepada Kristen. Ngertinya? Tapi Kristen. Gak adanya Nasoro itu Kristen. Gak ada Nasoro dibilang Kristen. Tunggu. Dogma Trinitas itu dari mana lah? Kalau Nah, Trinitas. Iya, karena ada sumber di dalam Alkitab, makanya ada Trinitas. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi saya tanya. Silakan, tanya aja. Bapa di surga itu Tuhan. Bapa di surga, Allah itu disebut sebagai Bapa. Allah. Ya, hanya ada, Alkitab mencatat 1 Korintus 8 sampai 4 sampai 6. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa sebagai sang sumber, sebagai yang batin. Dan hanya ada satu Tuhan saja yang hanya satu Tuhan saja yang zohir, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 4, 6. Iya, kamu bilang tadi Bapa. Iya, karena Tuhan gini, sang Bapa itu, ya, sang Bapa itu memiliki firman, nggak dengar dia. Ya, coba. Sang Bapa itu memiliki sang Bapa yang batin itu. Kamu tahu ngerti batin nggak? Allah yang batin ngerti nggak? Apa itu? Yang paling dalam gitu. Yang hakiki. Jadi percumanya dari tadi saya berbicara, kamu nggak ngerti yang aku ngomong. Yang hakiki. Nggak adanya hakiki dengan batin itu beda. Jadi apa? Telang-telangnya orang. Coba aku kasih dulu artinya. Yang batin itu yang tak nampak. Baru? Ngertinya? Iya, taruh. Tidak nampak. Saya kunci kata-katamu. Oke, memang yang kayak begitu. Kau cek di KBBI juga kayak gitu. Saya kunci kata-katamu yang batin. Iya, kau kunci yang tak nampak. Nah, Allah itu juga yang zohir, betul. Kunci-kunci. Allah itu juga yang zohir. Zohir artinya nampak, betul? Iya. Nah, sang Bapa itu batin yang tak nampak. Tidak seorang pun bisa gapai. Ya, sehingga sang Bapa itu dalam keadaan sang Bapa itu memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci, Roh Kudus tadi. Nah, sang Bapa yang batin ini adalah yang tak nampak. Sehingga firman dari sang Bapa itu keluar dari sang Bapa, diutus oleh sang Bapa, menambahkan kodrat manusia sehingga adanya manusia Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus memiliki dua kodrat. Kodrat sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, kita kenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Hanya ada satu Allah Bapa yang Esa. Yang Esa yaitu sang Bapa.
Sehingga kita kenal Allah yang batin, kita kenal juga Allah yang zahir. Itulah Tritunggal. Bukan berbicara jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah dan seperti apa Allah itu. Ngertinya kamu? Ngerti. Arahmu kan mengerti. Sudut pandangmu itu udah saya tangkap itu loh, RK. Cuman yang jadi pertanyaan ke saya kan begini. Tadi kau bilang yang batin. Dan zahir. Nah, tunggu dulu, tapi tadi batin. Kan itu kau bilang yang tidak nampak. Yang tidak nampak ini siapa? Bapa di surga? Ya, sang Bapa yang memiliki firman-Nya. Nah, jadi dan Roh Kudus. Jadi yang zohirnya Yesus. Zohir yang nampak ya, saya bilang Yesus Kristus. Ya Yesus jadi kan Roh nampak. Kudus yang gimana? Jadi ya? Roh Kudus yang gimana? Roh Kudus tetap bersemayam dan bersama-sama dengan Allah yang memiliki peranan. Peranan Roh Kudus dari Roh Kudus adalah diutus oleh Sang Bapa atau diutus oleh Yesus Kristus, ya. Pada hari Pentakosta ketika Yesus naik ke surga, bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul dan disitulah peranan Roh Kudus. Sehingga para rasul mendirikan gereja di atas bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus. Disitulah berbicara tentang Roh Kudus. Makanya orang Kristen bingung semua, RK. Tidak adanya orang Kristen yang bingung. Sekarang saya tanya kamu, Allah yang batin dan yang zohir itu kamu percaya enggak? Enggak, yang saya yakini Allah yang saya tanya, apakah kamu percaya Allah yang batin dan Allah yang zohir? Enggak, saya enggak sesuai murtad dengan dia, ini murtad dia langsung teman. Kenapa? Murtad. Al-Hadid ayat 3. Kau lihat, huwal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu, ya. Dialah yang maha awal, yang maha batin dan maha zohir. Murtad kau. Kenapa kau bilang murtad? Ya tadi kan kau bilang kau nggak percaya Allah yang zohir, Allah yang batin. Sementara Al-Quranmu percaya Allah yang batin dan Allah yang zohir. Kena kamu. Taruhlah itu saya. Murtad lah. Allah yang ada, yang nggak macam kalian, nggak macam kalian, RK. Bingung Kristen aja bingung. Mana mau disembah bingung Kristen. Yang lebih tinggi di mana pangkatnya nih, RK? Bapa yang di surga atau Yesus atau Roh Kudus? Mana yang lebih tinggi? Ya, sekarang gini, saya jawab pertanyaanmu. Berbicara tentang ini Tritunggal nih ya. Berbicara tentang Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus, itu bicara tentang hakikat dari Allah yang tidak ada tinggi dan tidak ada rendahnya. Kenapa saya bilang tidak ada tinggi dan rendahnya? Logika kita pakai. Allah kamu punya firman atau tidak? Siapa? Allah kamu punya firman atau tidak? Allah kamu punya firman atau tidak? Dia berfirman. Ya, saya tanya, berfirman itu kata kerja, firman itu kata benda. Allah kamu punya firman atau tidak? Berfirman dengan firman itu dua kata yang berbeda, tetapi kata dasarnya adalah firman. Allah kamu punya firman atau tidak? Ya. Punya. Punya. Firman Allah itu ciptaan atau bukan? Hati-hati masuk jebakan saya. Enggak. Nah, firman Allah yang bersama-sama dengan Allah itu ciptaan atau bukan? Kata-katanya, firmannya. Iya, firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Pencipta. Nah, firman Allah ini termasuk Muslim yang jujur nih. Makanya saya bilang dia ini sebenarnya udah Kristen gitu. Kenapa? Berarti Yesus Kristus itu bukan ciptaan, karena Yesus itu adalah pencipta nih. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah ini kau lihat baik-baik ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya tanya, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Nah, tarik napas, keringat dingin. Gimana? Gimana? Firman Allah itu pencipta atau ciptaan?
Firman itu kalam Allah. Saya tanya, saya nggak bicara kalam. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Saya nggak bisa jawab, RK. Enggak, tadi kan kau jawab firman Allah itu pencipta. Kenapa sekarang kau berubah lagi? Firman itu... Tadi kau bilang firman itu pencipta. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Kata-kata di awal tadi yang kau bilang, kata-kata di awal tadi kau bilang firman Allah itu pencipta. Oke, sekarang saya ikutin kamu. Firman Allah itu ciptaan. Oke, saya ikutin kamu. Firman Allah itu ciptaan, toh? Betul? Betul kan? Ya. Oke. Sekarang pertanyaan pertama, untuk apa Allah menciptakan firman? Kalau firman Allah itu kalau firman Allah itu ciptaan, pertanyaan pertama, untuk apa Allah menciptakan firman? Memberikan wahyu. Oke, memberikan wahyu. Muncul pertanyaan kedua. Bagaimana Allah menciptakan firman sementara apakah dia udah punya firman atau belum? Bagaimana dia memberikan wahyu padahal sebelumnya dia belum punya firman? Makanya dia menciptakan firman untuk berwahyu. Nah, ini filsafat, ini logika nih, teman. Ini lemot. Kamu yang lemot. Gini. Kamu dengar baik-baik. Logika kamu pakai dengan saya. Firman Allah kau bilang adalah ciptaan, ya. Untuk apa? Pertanyaan pertama, untuk apa Allah menciptakan firman? Kau bilang untuk wahyu. Muncul pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua gini, bagaimana Allah menciptakan firman untuk berwahyu sementara sebelumnya dia belum punya firman? Bagaimana dia berwahyu untuk menciptakan firman? Enggak gitu. Sabar, lo jujur dulu. Logika gua nangkap nggak? Lo nangkap nggak logika gua? Nggak, lo jujur dulu. Logika gua lo nangkap nggak? Logika gua lo nangkap nggak? Nah, lo nangkap nggak logika gua? Nggak sesuai. Hah? Logikamu nggak sesuai. Ya udah, sekarang lo pakai logika lo, ya, caranya untuk membalas logika saya. Silakan. Kamu kan ngomong firman itu awalnya adalah firman baru menjadi manusia. Di logika kami bukan begitu. Logika kami, Allah itu seiring dengan keberadaannya dia sudah punya berfirman. Nggak perlu harus menciptakan firman seperti kalian dijadikan daging. Iya, Allah kamu itu menciptakan apa? Sudah ada punya firman atau belum punya firman? Sudah. Nah, firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Kalam. Saya nggak tanya kalam. Jangan kayak si PI muter-muter dengan saya, jangan. Ya. Pertanyaanmu nggak dengar sesuai. dulu, nggak sesuai gimana? Oke. Kau bilang firman Allah adalah kalam. Sekarang kalam itu pencipta atau ciptaan? Pertanyaanmu nggak sesuai. Langsung aja, kalam itu pencipta atau ciptaan? Ya, kalam Allah, ciptaan Allah. Oke, jadi kalam itu adalah ciptaan, betul? Ya. Oke, Al-Quran itu kalam atau bukan? Kalam. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran adalah ciptaan? Ciptaan gimana maksudnya? Bingung. Al-Quran ciptaan gimana? Saya tanya, kau bilang firman Allah itu adalah kalam, betul? Iya. Nah, kalam itu ciptaan kau bilang. Iya. Nah, Al-Quran itu kalam Allah atau bukan? Kalam Allah. Nah, apakah Al-Quran itu adalah ciptaan? Al-Quran itu ciptaan yang dijilid manusia. Ya udah, Al-Quran adalah ciptaan? Iya, apa salahnya? Udah selesai, nggak salah, udah. Di mana letak? Udah selesai, clear ini, udah clear. Udah clear sebenarnya. Kau bilang kau bilang Al-Quran adalah ciptaan, ya udah. Ya, argumenmu nggak Udah, ini sudah argumen. Kamu nggak ngerti. Memang kamu Pentium 1 agak berat.
Ya, sebenarnya Iya, kamu udah tahu, murtad dari tadi, teman-teman. Dari tadi, teman, saudara, kamu udah murtad dari tadi, teman. Serius. Kau bisa bilang saya Pentium 1 RK. Gini, Betul. dengarnya kamu dulu. Kamu dengar dulu. Kau Pentium ya. 6. Mungkin kau Pentium 6 tapi merah. Saya di checklist bagus. Kau coret. Teman, udahlah, login aja, teman. Login aja udah. Login aja. Gak usah lama-lama, teman. Gak usah malu-malu. Saya yang bimbing kamu, teman. Betul. Kamu login, saya datangin kamu. Kau mau ikut saya 3 bulan biar bisa jadi mualaf ku bikin kau. Saya ini ngajakin kau. Udahlah, login. Jangan lama-lama. Kalau, brother, kau dengar baik-baik, brother, ya. Ini gara-gara kamu. Habis ini banyak yang DM saya nih. Bang RK, saya pingin login. Tunggu RK. Ya, setiap hari itu Bang RK saya pingin login katanya. Tunggu Saya RK. bilang yakinnya kamu, yakinnya aku Bang RK aku pingin login. Iya. Itu yang goblok RK. Kamu Itu tahu yang nggak? nggak kuat, Hampir tiap bulan ya saya mengelilingi Indonesia ini ya untuk memastikan mereka untuk terima Yesus. Oh, silakan aja RK. Kenyataan. Kalau kebetulan dapat yang lemah imannya atau yang goblok, nggak punya akal, itu mungkin bisa. Oke. Tapi Kalau kamu bilang kamu lemah iman, saya tanya. Nah, Kamu diselamatkan karena amal dan ibadah kamu atau tidak? iya, Ah? Betul? iya. Nah, ini murtad lagi nih. Kenapa? Baca. Sahih ya. Dia kena pelanggaran, teman, ya. Aduh. Padahal saya mau keluarkan jurus pamungkas saya lagi yang selanjutnya.